Nah, Assalamualaikum, Kak Nur Hadi. Waalaikumsalam, Mas Gus. Waduh, sudah siap sedia Ya, nih kayaknya. Alhamdulillah sehat. Gimana nih bisnisnya nih? barusan barusan ngisi ini, Mas, online training. Oke, online training di mana ya? Ya, untuk para trainer dan praktisi learning and development. Jadi bagaimana sih bikin training? Jadi ini pesertanya ada yang pebisnis juga, Mas. Jadi bagaimana Oke, dia mendevelop timnya supaya penjualannya juga oke, tapi online gitu loh, Mas. oke. Jadi sebelumnya tadi baru saja selesai nih ya. Udah selesai nih join ya. Oke. Wah ini makasih banyak nih. Di Ya, tengah-tengah hari Minggu dan libur, besok juga masih tanggal merah. Ternyata masih produktif ini, Mas Nur Hadi. Oke, nah Mas Nur Hadi, kita akan pertama sudah ngomongin bagaimana pebisnis itu harus bersikap dalam menghadapi pandemi. Kemudian pekan kedua kita eh, oprek-oprek tuh strategi apa saja bisa dilakukan oleh pebisnis berkaitan dengan bagaimana biar tetap laku, bagaimana biar pengguna itu tetap menggunakan layanan. Nah, hari ini kita ngomongin kelola SDM-nya nih Mas Nur Hadi. yes. Nah, ini kan satu hal yang ini ya, satu hal yang dua sisi ya. Di sisi lain kita memang perlu banget nih kapital manusia, tapi juga kita tidak mau kalau anggota kita atau tim kita itu kapiran dalam tanda kutip atau terlunta-lunta karena omsetnya nggak ada. Yes. Nah sebelum masuk ke sana nih, saya ingat ini, saya kemarin sempat melihat videonya dari Gubernur Jakarta ya. Bahkan di Jakarta pun ASN itu karena harus mengalokasikan anggarannya ke penanganan COVID, akhirnya TKD atau tunjangan kinerjanya ASN, tunjangan kinerja daerah itu juga harus dipangkas dulu 50% itu. Nah itu kalau ada anggarannya seperti itu kan kayaknya enak banget tuh, ngolah-olah Oke. banget. Sementara kalau di bisnis itu kan tidak semuanya punya anggaran ya, dan melulu berdasarkan biasanya dari revenue, dari kas kita, dari bagaimana kita punya modal gitu ya. Nah silakan Mas Nur Hadi, dari bisnis ini, bisnis kemarin kan Walem Salembel korek Pak Topo, kemudian Barat Cipta SI Engineering, dan di PT ISIS sendiri nih, menurut Mas Nur Hadi, mana yang paling menantang nih dalam mengelola SDM di masa pandemi? Oke, baik. Terima kasih nih teman-teman udah bergabung ya, Mas ya. Oke. Ya, Nah, udah banyak banget nih yang udah join. Nah, teman-teman semuanya memang kita harus akui bahwa di masa pandemi ini semuanya serba ada keterbatasan di situ. Itu yang mhm. harus kita akui dulu. Termasuk di sini adalah bagaimana kita mengelola SDM tuh, Mas Tutus ya. Ya Nah, betul. eh, tiga itu mana sih yang paling menantang? Semuanya menantang sih, Mas Tutus. Tapi Hmm. ya kita mau ngomongin dulu nih Mas Tutus. Ya. Sebenarnya ini kuncinya kan gini Mas. Bagaimana memanage SDM yang itu biasanya ngantor hari-hari gitu ya, ketemu. Mhm. Sekarang kemudian harus remote nih. Ya betul. Ya kan gitu tuh Mas. Jadi apa yang kemudian membedakan antara remote kerja dari jarak jauh, work from Hmm. home, sama ketika udah sampai di kantor tuh. Plus minusnya dulu nih Mas mungkin Mas. Karena nanti Oke. dari sini kita akan ngomong bahwa oke, siapa tahu loh ya, siapa tahu gitu ya, setelah nanti Mhm. pandemi itu ternyata ada sesuatu yang bisa dikerjakan work from home tapi tetap produktif. Intinya kan di Hmm. produktif. Manajemen Betul. SDM kan tujuannya adalah kita punya target nih, outcome di masa pandemi ini. Yang penting kita bisa bertahan dulu deh. Itu misalnya targetnya tuh. Nah, Ya, kemudian itu kan strategi-strategi semuanya itu kan yang menjalankan manusianya. betul. Manusianya itu mau ngapain? Nah, ini kan yang harus kita manage nih. Yang Mhm. remote seperti apa, kalau nggak remote seperti apa. Pasti ada plus minusnya. Nah, kita mau ngomongin dulu nih, Mas. Ya, Plus, pro and cons-nya. Ini Mas Tutus kan kemarin bikin juga ya. Pro and ya. cons, work from home sama work from office untuk pertimbangan ini kapan ya. Karena kan kita juga nggak dapat apa ya definisi jelas. Sekarang boleh ngantor gitu kan. Belum ada. Betul. Itu sih, Mas. Itu pro cons-nya perlu kita diskusikan dulu nih, Mas. Oke, eh, kalau di PTICC mungkin ya, ada banyak hal yang bisa dikerjakan dengan work from home gitu ya. Nah, Hmm. sekarang kita mulai dari yang perwarungan tuh.
Yang di situ benar-benar bisnisnya offline, harus ketemu dengan klien, harus mengadakan sebuah perkumpulan biasanya nih. Nah, apa nih pro cons-nya Mas Nur Hadi sebagai pemilik warung sambal korek Pak Topo nih dalam mengelola SDM-nya biar bisa produktif? Eh, ini kan terkait dengan produktivitas, gitu ya. Ini Betul. ya. Semenjak pandemi mulai, itu kan semakin hari semakin sepi. Ya. Ya. Mas Tutus, ini sih pro-nya ya Mas Tutus ya. Ketika sekarang ini kita kan alhamdulillah malah justru omsetnya meningkat berlipat-lipat nih Mas dengan pengiriman itu. Nah di situ kan jadi ada beda antara kerja yang itu biasanya ngelayani pelanggan di warung ketemu sama enggak. Ternyata salah satu pro-nya nih Mas, salah satu pro-nya karyawan itu malah justru bisa fokus 100% malah bahkan lebih untuk mengerjakan apa yang jadi tugasnya. Jadi nggak lagi ngomong-ngomong alih-alih ngomongin politik bukan politik politik Indonesia bukan ya, politis di dalam kan biasa tuh karyawan kan ada yang suka ini, ada yang nggak suka ini, komplain itu nggak ada waktu untuk ngomongin itu Mas. Oke. Karena dia hanya datang ke warung, ke dapur, jadi warungnya tutup tapi dapurnya tetap ngepul Mas. Mereka masak, tujuannya hanya masak itu aja Mas. Jadi nggak ada lagi waktu untuk ya ngomongin orang, ngomongin pelanggan dan seterusnya itu Mas. Ini pro-nya itu Mas. Itu sih. Oke. Karena waktu saat ketemu di meeting maupun kalau datang ke warung untuk ke dapur itu pun benar-benar untuk kerja ya. Iya, apa perlunya. Nah, ini bagus nih yang disampaikan Mas Tutus tadi, meeting. Iya. Itu kan dua hambatan terbesar Mas. Itu meeting sama managers. Meeting itu artinya ya rapat itu Mas. Rapat itu kan hambatan terbesar dalam produktivitas tuh Mas. Bener nggak? Iya, betul. Too many meeting will kill your innovation speed gitu Mas. Ya, betul. Gitu Mas. Nah, sekarang kita jadi meeting itu jadi efektif Mas. Ini kita mau ngapain nih? Itu gimana harus laku nih? Jadi langsung praktis tuh Mas. Meeting. Yang kedua managers. Managers itu ya main perintah Mas. Gitu ya. Itu kan dua hal besar. Tetapi ketika pandemik ini justru ketika work from home, kemudian kerjanya itu jadi taktis, jadi lebih produktif. Itu pro-nya sih Mas. Pro-nya itu. Ya itu sih. Kalau adalah, ini langsung ngomong ya Mas, konsnya itu kayak ini loh Mas, kalau misalnya nih, kita sedang nelpon, atau ini kita mau koordinasi, dia tiba-tiba anaknya sedang sakit itu Mas. Aduh anakku loro ya, aku sakit Nah itu konsnya itu, satunya itu tuh. Ya. Karena ada distract yang mungkin iya. Dan itu memang konsekuensi karena harus kerja di rumah dan ada anak keluarga gitu ya. Oke. Wah, menarik ini. Ternyata dengan work from home malah justru meeting dan manajersnya juga bisa lebih efektif gitu ya. Yes, iya benar. Ya. Saya ingat ini dulu, waktu saat masih sebelum pandemi, masih work from office itu kan setiap kita meeting itu misalnya 2 orang atau 3 orang meeting, 3 orang manajer meeting itu kan berarti kalau meeting 1 jam berarti 3 jam productivity dalam kantor itu berkurang tuh. Karena ada 3 orang yang menghabiskan waktunya untuk meeting itu. Nah, dengan meeting online itu malah justru lebih efektif karena apa yang mau di-meetingkan sudah disepakati itu. Kita mau ngomong apa dan seperlunya aja di situ. Menarik nih. Itu pro dan kontranya. Oke. Kalau kita gali lagi nih, dari kontranya tadi ternyata ada distract yang tidak bisa dihindari. Karena kita harus kerja dari rumah yang nggak kita tinggalkan juga tuh. Nah, biasanya apa yang dilakukan oleh Mas Nur untuk menetapkan ke tim nih? Supaya distract itu bisa minimalisir atau paling tidak terantisipasi lah. Baik. Nah, benar nih Mas. Jadi ada 3 hal nanti yang sepertinya ini kita bahas sampai selesai nih Mas. Boleh, silakan. Ya. Ini karena kalau kita bisa memanage ini dengan bagus, gitu ya, itu malah justru siapa tahu keberadaan sebuah kantor yang itu untuk koordinasi itu malah bisa diminimalisir nanti setelah pandemi selesai. Oke. Itu akan jadi the new normal, apapun itu namanya, bisa lebih efektif. Kalau dulu sebelum pandemik ada yang namanya ngomongin tentang work-life balance gitu ya Mas. Kehidupan yang seimbang antara apa itu namanya? Antara rumah, keluarga, spiritual, sama kerja gitu ya. Nah ini penting banget nih Mas. Nah ada 3 hal yang harus kita lakukan. Satu adalah clarity Mas. Clarity. Jadi ada sesuatu yang jelas dari atasan, kemudian disepakati oleh semuanya,
apa yang hendak kita capai bersama-sama di masa pandemik ini, di masa pekerjaan ini, baik pandemik maupun non pandemik tuh Mas, gitu ya. Nah, apa yang capai nih dalam waktu tertentu, disepakati itu Mas, clarity, jelas, yang mau dicapai apa, kemudian bagaimana Anda tahu, ya kita tahu semuanya bahwa yang kita lakukan ini terbaik. Terus kemudian saya sebagai anggota tim itu apa, jelas, gitu ya. Mana yang boleh, mana yang enggak. Nah, ini clarity Mas, harus disepakati banget. Nanti kita detailkan dari Mas Tutus ya. Boleh Mas Tutus nanti ditanya. Itu clarity Mas pertama. Yang kedua adalah transparansi. Sebentar. Itu ada yang ngetikan charity itu. Bukan charity ya Mas Alfianski ya, tapi ya, clarity. Clarity, yes. Kejelasan ya. Kejelasan. Clarity, oke. Ya, kejelasan itu maksudnya gini. Oke, target udah ditentukan. Target ini tugasnya Mas Tutus, target ini tugasnya GM ini, tugas ini tugasnya Koki misalnya Mas. Masing-masing udah dijelasin tuh. Terus bagaimana memastikan bahwa tugas itu dikerjakan dengan baik, gitu Mas. Terus bagaimana sistem atau cara supaya bisa diukur tuh bahwa itu baik. Nah itu clarity itu artinya Mas. Ini boleh, ini nggak boleh. Nah itu clarity namanya. Nah transparan itu terkait dengan targetnya itu apa yang harus aku lakukan ya, work plan Mas. Semua orang tahu Mas Tutus sebagai CEO-nya Upgrade itu melakukannya ini. Semua orang tahu tuh Mas, nggak boleh ditutup-tutupi. Oh, anak buahnya Mas Tutus ada GM tugasnya ini. Semuanya jelas. Kalau di warung ini Koki tugasnya ini. Ini orang yang ngurusi reseller tugasnya ini. Perencanaan kerja di minggu ini adalah ini, minggu ini work plan Mas, transparansi dan semua orang harus bisa mengakses itu. Nah, Nah, dari sini kita akan trust satu dengan yang lainnya. Nah, ini singkatnya dulu ya Mas, nanti kita akan detailkan satu persatunya. Yang ketiga, tools itu teman-teman kita harus memahami bahwa di masa pandemik ini ya memang remote Mas, kerjanya remote gitu ya. Bisa bekerja remote. Nah, maka teman-teman semuanya, yang ketiga adalah tools. Gitu ya. Tools apa yang bisa kita pakai untuk tetap bisa berkomunikasi, dan tools apa yang bisa kita sepakati untuk kita bisa memantau pekerjaan satu dengan yang lainnya. Sehingga ujung-ujungnya dengan tools itu bisa membuat efektif. Nah, tiga ini sih Mas, strategi untuk bagaimana memanage SDM. Gitu ya. Itu Mas, ini terlepas dari nanti apakah mau ini yang dirumahkan, Mas Tutus sendiri juga paham juga, di warung juga begitu Mas. Ternyata dengan efek itu kita ternyata nggak perlu sebanyak orang itu kok Mas sebelumnya gitu. Jadi tahu, sepertinya nggak butuh banyak orang deh, dengan kayak gini aja bisa deh gitu saya Mas. Nah itu dulu Mas, ya itu sih Mas. Silakan. Kalau saya recall lagi nih, berarti paling tidak tadi yang disebutkan Mas Nur Hadi ada 3 ya. Yang pertama adalah clarity, atau kejelasan target, kejelasan apa yang dilakukan, dan kejelasan bagaimana komunikasi yang akan dilakukan oleh antar tim. Yang kedua adalah bagaimana work plan itu ada. Work plan yang transparan, bisa dilihat oleh semua orang. Tuh. Work plan artinya sampai ke detail-detailnya ya Mas Rudi ya? Iya. Kita mau targetnya nanti ke Surabaya misalnya, atau targetnya nanti bulan Juli itu apa, dan work plan-nya di pekan pertama apa yang mau diraih, pekan kedua apa yang mau diraih, dan apa detail-detail pekerjaannya. Yang ketiga adalah tadi berkaitan dengan tools atau peralatan apa yang digunakan untuk, atau dipilih untuk digunakan ya sebenarnya. Karena kan banyak banget tuh kalau ngomongin tools ya. Nah ini menarik nih. Kita pecah satu-satu nih, atau kita bahas satu-satu. Berkaitan dengan pertama clarity dulu ya, atau target ini. Kalau yang terjadi di timnya Mas Nur Hadi selama ini. Nah, target-target itu atau kejelasan itu memang harus didorong oleh atasan atau leadernya, atau biasanya digali dari bottom, dari teman-teman timnya tuh. Nah, di masa pandemik ini memang apa ya Mas ya? Setiap perusahaan kan pasti sudah punya strategi ya Mas ya. Strategi apapun. Kayak Mas Alf ini tanya kalau itu kuliner, kalau properti kan masing-masing punya strateginya. Dan itu khas beda gitu ya. Tetapi secara umum kan bisa dibilang strategi itu udah kita bahas yang kemarin tuh Mas Tutus ya. Di sesi pertama ya.
Jadi Ya. strateginya tuh ada 4 ya Mas Tutus ya kemarin ya, dan kita tidak akan Ya. ulang itu, gitu ya. Karena saat ini concern-nya adalah ke bagaimana memanage SDM. SDM. Nah, clarity ini seperti tadi Mas, apa yang perlu kita capai di situ? Objektifnya apa sih? Kalau memang berubah, misalnya nih, ketika waktu di warung itu targetnya adalah sekian kunjungan, itu kan sudah tidak mungkin tuh Mas. Maka di masa pandemik ini, warung tutup ini objektifnya apa? Ternyata objektifnya berubah, Mas. Kan ujung-ujungnya omset sama omset dan engagement karyawan ya, Mas ya? Ya. Itu dua hal yang mau dicapai itu. Nah, objektifnya itu tuh. Omset. Oke, omset ini berarti harus berdasarkan reseller. Nah, maka kita ubah tuh, Mas. Objektifnya adalah berapa jumlah resellernya. Gitu ya. Nah, nanti objektifnya lagi saat ini Mas, objektifnya berubah lagi tuh Mas. Dan perubahan itu adalah melalui proses bareng. Itu jadi nggak bisa kayak hitung-hitungan robot gitu loh Mas. Jadi justru ketika kita menentukan objektif itu benar-benar kita lakukan, kemudian diukur, kemudian direview lagi gitu ya. Terus kayak gitu, build, kemudian measure, kemudian kita learn. Terus diputar aja kayak gitu ya Mas ya. Ini objektif tuh Mas. Nah, di objektif ini masing-masing harus punya objektif, Mas. Ada objektif yang sifatnya objektif perusahaan, gitu ya. Objektif yang besar. Misalnya kalau di warung ya objektif warungnya apa. Objektif yang kedua adalah objektif produksi. Jadi diturunkan lagi tuh, Mas. Setiap objektif diturunkan. Kan setiap orang tuh jadi jelas tuh. Ini tugas saya sebagai koki misalnya, orang produksi. Objektifnya apa? Ya objektifnya berarti kalau bikin ayam ungkep jangan sampai rusak, gitu tuh misalnya, Mas. Jumlah kerusakannya nggak boleh 1 itu misalnya Mas, sampai detail kayak gitu Mas objektifnya. Kalau orang yang ngurusi marketing apa, ya objektifnya bagaimana memaintain dari reseller misalnya, objektifnya itu Mas. Nah tentunya teman-teman semuanya target kita ini sebenarnya nggak mulu-mulu itu artinya nggak harus berlipat ganda keuntungannya, bisa bertahan aja, survive aja itu udah bagus banget Mas di masa pandemi kayak gitu. Realistisnya itu ya. Di bisnis properti juga sama, Mas. Ini ada di B gitu ya. Itu kan sebenarnya bukan properti ya. Itu kan perencanaan pengawas gitu. Kita bukan yang konstruksi atau di properti jual beli tanah dan seterusnya enggak gitu ya. Nah, di situ kita objektifnya apa di situ? Objektifnya karena di Barat Cipta Esa Engineering itu banyak melayani kampus-kampus yang itu proyeknya tetap berjalan. Ya objektifnya adalah memaintain aja sama mereka, Mas. Jangan sampai nanti mereka pindah. Nah, masing-masing ada objektif, Mas. Nah, objektif ini ditentukan siapa? Sekali lagi leader, Mas. Leader di saat kondisi seperti ini, leader harus di depan. Engarso sung tulodo. Oke. Jadi nggak bisa kalau leader hanya nyuruh-nyuruh gitu ya. Enggak, dia harus make sacrifice, Mas. Dia harus berkorban. Bahkan, Mas Tutus juga tahu gitu ya, bahkan leader mungkin kalau karyawannya gajinya 50%, leader mungkin hanya 10% atau mungkin nggak gajian, Mas. Gitu. Dan itu bisa dirasain loh Mas. Gitu tuh. Nah, itu clarity itu Mas Tutus. Gitu sih. Ya, oke. Nah, ternyata tadi di awalnya kejelasan gitu ya, tapi setelah kita detilkan, nah itu banyak hal yang harus dilakukan memang, dan awalnya harus dari leader ya. Yes. Leader harus mampu mendrive, memberikan arahan yang jelas dalam waktu 3 bulan atau dalam waktu pendek ke depan ini apa yang mau kita capai. Ya. Tadi kalau sarannya dari Mas Nur Hadi adalah jangan kita memimpikan hasil yang muluk-muluk ya, tapi paling tidak untuk bisa bertahan saja. Tadi bagus juga itu. Kalau di ayam goreng ajalah bagaimana biar produksinya tidak, misalnya diproduksi ya, biar produksinya tidak ada yang defect, ada yang rusak ya. Tapi kalau di marketing adalah bagaimana customer itu tetap terjalin komunikasinya dan tidak lari ke provider lain ya. Yes. Oh, menarik banget itu. Dan kuncinya adalah memang leader harus make sacrifice harus tampil di depan, kemudian ingarso sung tulodo. Oke, yang kedua nih Mas Hadi, berkaitan dengan plan atau transparansi rencana kerjanya yang mau dilakukan tuh. Yes. Apa ini? Jadi kita kan biasa di manajemen SDM itu biasa kenal dengan yang namanya objective result ya Mas Tutus ya. Ya, betul. Ya, atau bisa juga dengan KPI. Nah, kalau objektif itu kan masing-masing punya objektif tuh Mas. Clarity jelas. Nah, sekarang untuk transparansi ini ya, kita key result-nya masing-masing apa?
key result itu sesuatu yang menjadi kunci yang biasanya 3-5 aktivitas untuk bisa mencapai objektifnya itu. Misalnya marketing, omsetnya sekian, gitu ya. Omsetnya per bulan harus 30 atau 50 juta di warung misalnya. Maka key result-nya itu apa itu? Satu, misalnya untuk cari reseller misalnya. Yang kedua, adalah bagaimana mendevelop reseller. Itu misalnya itu, Mas. Nah, itu kecil-kecil itu. Nah, itu semakin dijelaskan tuh, Mas. Nah, di masing-masing key result itu transparan. Work plan-nya apa? Untuk bisa mendapatkan reseller tambahan itu berapa? Oh, ya gitu ya, Mas ya. Bukan work plan itu, Mas. Cara kerjanya seperti apa? Gitu. Setelah itu, work plan-nya itu jangan dipendem sendiri. Yang tahu hanya aku sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak. Work plan-nya harus ditulis. Bahkan CEO sekalipun itu harus nulis, Mas. Work plan-nya apa? Karena kalau masing-masing itu udah jelas objektifnya disepakati, key result-nya udah disepakati, kemudian work plan-nya apa? Kan enak tuh, Mas. Satu dengan yang lainnya trust. Ada muncul kepercayaan tuh, Mas. Oke, aku percaya deh. Dan ternyata bosku itu ternyata kerja juga kok. Nggak cuma nyuruh-nyuruh kok. Gitu. Nah itu boleh pakai OKR, boleh pakai KPI. Dua-duanya bagus. Kalau OKR itu menurut saya sih yang paling tepat untuk saat ini mungkin di masa yang jangka pendek ini pakai OKR saja. Kalau KPI itu Key Performance Indicator ya, Mas ya. KPI itu teman-teman semuanya, KPI itu untuk apa? Untuk sesuatu yang udah baku biasanya, Mas. Ya untuk mengevaluasi kan gitu. Kalau OKR itu kan justru untuk mendorong tuh, dorongan itu untuk ke depan gitu ya. Objektifnya apa nih? Di masa pandemik ini kalau saran saya sih pakai OKR saja gitu. Tapi itu dua-duanya bagus tuh, keren. Work plan. Nah setelah tahu OKR-nya, setelah tahu KPI-nya, kemudian apa yang harus aku lakukan untuk mencapai itu? Nah itu dituliskan juga, Mas, satu dengan yang lainnya disepakati pakai tool apa nantinya. Nah itulah yang memunculkan trust. Nah itulah, Mas, transparansi itu kayak gitu, Mas. Jadi work plan-nya jelas, objektifnya masing-masing jelas, key result-nya jelas, KPI-nya jelas, ya bisa diakses oleh semuanya. Kemudian setelah itu progresnya seperti apa juga jelas. Itulah yang akan memunculkan trust. Ini atasanku cuma nyuruh-nyuruh doang, dia kerja apa ya? Ternyata yang kerjain banyak juga ya. Waduh, malu aku. Nah itu, Mas. Oke, menarik. Jadi ternyata work plan atau transparansi apa yang mau dikerjakan oleh masing-masing individu itu harus disusun dan disepakati bareng ya. Dan antara satu dengan yang lain berkaitan dengan transparansi tadi harus saling tahu dia lagi ngapain. Tujuannya juga mungkin biar nanti kalau misalnya ada kesempatan kolaborasi itu bisa lebih dioptimalkan gitu ya, Mas Muradi. Yes. Dan Mas Tutus, kalau itu bisa dilakukan, itu meminimalisir banget jumlah meeting, Mas. Ya, betul. Benar kan? Kalau itu udah jalan, meetingnya tinggal langsung praktis. What next gitu, Mas. Jadi, kemarin hasilnya kayak gini, problemnya pun sudah di situ, kita ngomong banget. Kalau meeting itu pas ada masalah banget tuh, Mas. Udah, bahkan ada masalah pun tinggal telepon aja, Mas. Udah clear gitu ya. Jadi meeting sekedar untuk, sekarang kita sampai kayak gini, dan itu lebih simpel, sedikit banget waktunya, nggak lama. Aduh, meeting debat ini, debat itu, ini meeting ngapain ini tujuannya, ini termasuk, Mas. Jadi nanti kita juga harus ngomong gitu ya, meeting itu gimana caranya supaya tetap efektif. Sampai dengan banyak meeting, karena dua hambatan terbesar tadi ya, Mas ya, meeting manager. Oke. Ya. Dan tadi pada saat kita ngomongin work plan ada dua sistem atau skema yang bisa teman-teman pakai, KPI menggunakan Key Performance Indicator atau bisa objektif Key Result menggunakan OKR. Kalau saran dari Mas Nur Hadi adalah gunakan aja OKR karena untuk mencapai target-target jangka pendek gitu ya. Yang tujuannya adalah untuk mendorong, bukan lagi bagaimana mengevaluasi kayak pakai KPI. Oke, kita ngomong ke next sih ya, yang poin ketiga tadi adalah tools nih. Wah, ini kayaknya kita bisa pakai ini, pakai itu, dan kadang malah justru bingung nih antara satu tim dengan yang lainnya. Nah, gimana nih untuk mengenai tools ini, Mas Duradi? Oke, jadi kan tools ini penting banget ya. Tools ini untuk memastikan bahwa objektif yang udah didesain itu clear, jelas, clarity, ada kejelasan. Ya, jelas. Jelas itu kan nggak bisa supaya saya cuma ngomong sama Mas Tutus, ini pokoknya target pandemik ini 1 miliar ya.
Jelas toh, Mas? Ya. Tapi kan itu nggak jelas, Mas, kalau nggak ada toolsnya untuk memantau 1 miliar itu day per day-nya, week per week-nya itu apakah sudah tercapai atau belum, gitu kan? Maka tools ini adalah support system yang disepakati bareng-bareng, Mas. Ada dua saja sebenarnya inti dari tools ini. Yang pertama adalah tools untuk komunikasi, untuk ngobrol. Yang kedua untuk workspace. Workspace itu artinya kerja. Apa yang udah ditulis sebagai objektif, sebagai key result, itu kemudian apa work plan-nya, rencananya, to-do-nya apa, doing-nya apa, dan-nya apa. Nah, itu semuanya harus pakai tools, Mas. Karena kan nggak mungkin ketemu di kantor kan, Mas, gitu ya. Betul. Nah, kecuali di warung sambal korek Pak Topo itu kan memang harus apa ya? harus di warung gitu ya. Harus masak ya. Tapi dapurnya tetap ngepul, Mas, karena dia harus masak. Tetapi mereka masaknya pun kedatang ke warung pun jadi jelas, Mas. Saya mau masak, misalnya ya, hari ini saya mau masak 300 ayam. Itu udah jelas, Mas, udah clear gitu ya. Nah, kayak gitu tuh. Jadi lebih enak di situ. Tapi tetap harus ada communication sama workspace-nya. Yang tool-nya ada dua itu, Mas. Komunikasi, untuk bagaimana berkomunikasi. Yang kedua, untuk bekerja secara virtual. Gitu, Mas. Online workspace. Bedanya apa sih? Kalau komunikasi itu kan ada delay, Mas. Ya, contoh misalnya pakai WhatsApp. Itu tuh kan komunikasi, WhatsApp group misalnya. Ya. Tapi itu kan nanti ketumbuk-tumbuk dan mungkin kalau pas tidur nggak kebaca gitu ya. Tapi kalau workspace ini kita sepakati, Mas. Oke, jam 9 sampai jam setengah 11 kita merancang OKR bareng-bareng. Nah, itu workspace namanya, Mas. Bareng-bareng, kemudian rumah satu, rumah yang ke lain, itu pakai aplikasi, misalnya aplikasinya banyak macam-macam. Nanti kita akan detailkan lagi. Aplikasinya apa saja sih untuk tools ini, untuk komunikasi maupun untuk workspace. Itu sih, Mas Tutus. Oke, menarik ya. Jadi ternyata di tools yang tadi kita sempat khawatirkan ini ya, kan banyak banget tuh. Ternyata sama Mas Nur Hadi sudah disimpulkan tuh. Yang dibutuhkan sebenarnya dua aplikasi, kelompok aplikasi saja. Yang pertama adalah berkaitan dengan komunikasi, bagaimana antar satu tim dengan yang lain itu bisa berkomunikasi. Yang kedua adalah workspace. Tujuannya adalah untuk bisa bareng-bareng kerja semacam kayak di kantor gitu, tapi virtual ya. Yes. Ya, karena workspace, online workspace. Nah, mana lagi nih yang mau kita gali lebih dalam ini? Yang komunikasi dulu atau workspace dulu nih kalau menurut Mas Nur Hadi? Yang lebih penting ini? Yang lebih penting komunikasi dulu kali, Mas. Oke, komunikasi. Tadi kita udah ngomongin WhatsApp group itu. Kalau pengalaman saya nih, Mas Nur Hadi, biasanya ke WhatsApp itu biasanya area untuk curhat, untuk ngomong-ngomong hal-hal remeh-remeh. Nah, ini gimana nih saran Mas Nur Hadi berkaitan dengan alat komunikasi untuk tim? Nah, sebenarnya tergantung timnya ya, Mas. Ini kembali lagi kesepakatan. Memang WhatsApp, Telegram itu tidak didesain untuk berkomunikasi bekerja, Mas. Betul. Kan dia didesainnya untuk ngobrol. Tapi kecuali disepakati, Mas, ada kesepakatan di situ. Nah, kalau ada kesepakatan ya, karena sebenarnya WhatsApp sendiri kan atau email gitu ya, itu kan memang tidak didesain untuk komunikasi yang sifatnya untuk remote kerja, Mas, bukan. Jadi dia memang dipakai untuk grup WhatsApp SMA kan gitu, Mas, untuk kayak kabar gimana gitu. Kecuali di situ kita semua tim sepakat bahwa oke, kita pakai WhatsApp aja deh, pakai Telegram aja deh. Tapi ada kesepakatannya, ada rules-nya, dan semua nggak boleh ngelanggar di situ. Itu contoh itu, Mas. Kayak gitu sih. Itu WhatsApp boleh. Terus kemudian bisa juga pakai Microsoft Teams, gitu misalnya, atau pakai Vlog, model-model komunikasi, atau yang IT itu pakai Slack. Itu silakan. Tapi sekali lagi, jangan sampai toolsnya canggih-canggih, tapi anggota timnya malah nggak bisa garap. Nggak bisa pakai. Itu nggak bisa pakai. Jangan sampai itu. Atau toolsnya udah untuk komunikasi tim gitu, tapi isinya juga obrolan remeh-remeh gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu sama aja juga. Kembali lagi kan kesepakatan sih, Mas. Kesepakatan. Jadi yang paling mudah aja, teman-teman. Mau pakai WhatsApp sebenarnya nggak masalah, tapi selama disepakati di situ. Itu sih, Mas. Cuman bedanya kalau pakai ya, Mas, walaupun bisa dibintang gitu ya. Kalau yang dilakukan Mas Nur Hadi sama tim ini biasanya dalam memilih pola komunikasi atau tools untuk komunikasi ini, biasanya pertimbangannya apa tuh? Yang memiliki fasilitas tertentu kah? Atau di situ kapasitasnya bisa banyak orang kah? Pertimbangannya apa saja, Bi? Kalau saya tergantung objektifnya tadi, Mas.
Ya. Jangan sampai misalnya nih objektifnya udah ditentukan bareng-bareng. Nah, maka kita gali satu persatu, Mas. Sekali lagi, kita nggak boleh memaksakan tools yang kita bisa, gitu ya. Tapi tim kita ternyata nggak bisa, gitu ya. Nah, pastikan kayak misalnya nih, Mas siapa itu Mas Menteri Nadiem Makarim itu pakai televisi, Mas, TVRI gitu ya, untuk belajar. Apa nggak kurang tuh kalau mau bikin online learning yang keren itu kan bisa juga, Mas. Cuman sekali lagi bahwa masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Aceh sampai Papua, itu televisi bisa keterima di mana-mana. Nah, itu pakai itu, Mas. Nggak optimal, tapi semua orang bisa nerima itu. Nah, begitu juga kalau logikanya tim kita lebih nyaman pakai yang mana sih? Gitu aja sih, Mas. Pertimbangannya adalah kesepakatan kembali lagi. Ya, kedua adalah kita sendiri sebagai leader riset, oh ini pakai ini bagus, kemudian sosialisasikan. Guys, kita mau pilih pakai ini WhatsApp atau apakah pakai vlog ataukah mau pakai yang apa itu namanya Microsoft Teams misalnya nih atau Slack. Nah, keunggulan vlog itu, Mas, itu bisa kalau misalnya di situ adalah saya punya akun ya, misalnya Nur Hadi sebagai misalnya Mas Tutus sebagai CEO, maka di situ itu yang boleh ngomong hanya Mas Tutus saja. Jadi itu sifatnya perintah-perintah dan itu nggak akan ke tumpuk-tumpuk yang lain, Mas. Bisa filenya lebih gede daripada WhatsApp gitu ya. Itu vlog itu. Ada keunggulannya. Tapi apakah itu kemudian lebih efektif? Ya belum tentu. Gitu ya. Nah, sekali lagi itu kesepakatan. Kalau misalnya oke numpuk-numpuk nggak apa-apa kok kalau ada yang ngomong Mas Tutus, kesepakatannya nanti dikasih bintang. Kemudian bagi orang yang nggak dapat itu, kemudian dia nggak tahu dan nggak melaksanakan, maka nanti misalnya nih poinnya dikurangi. Nah, itu silakan aja sih, Mas. Oke. Kembali lagi kesepakatan dari tim, tapi sekali lagi kita sebagai leader itu kita sajikan. Ini loh, terusnya pakai ini, kalian mau yang mana tuh? Gitu. Itu sih, Mas. Oke, menarik nih. Jadi dalam memilih tool pokoknya tidak asal keren aja ya. Wah, ini ada tools keren nih. Tool yang biasanya dipakai untuk IT misalnya. Tapi ternyata malah nggak dipakai. Intinya adalah bagaimana anggota tim bisa nyaman menggunakannya. Dan di situ memang disepakati, ada kesepakatan bagaimana kerjanya. Nah, ini menarik nih. Dan bahkan tadi menurut Mas Hadi, teman-teman bisa juga pakai WhatsApp, pakai Microsoft Teams, atau apapun itu bisa dipakai selama ada kesepakatan. Nah, menarik. Sekarang yang kedua nih, berkaitan dengan workspace. Nah, workspace ini kan juga sama tuh. Apa nih pertimbangannya dalam memilih tools untuk workspace ini? Sama juga ini workspace kesepakatan juga. Jadi kita kenalkan tuh mana yang Trello.com. Kemudian kalau kita mau explore tentang sebuah ide misalnya pakai Google nggak masalah. Google.it atau pakai Basecamp, pakai Notion, pakai Miro, boleh bebas. Intinya adalah workspace itu kan gini, Mas. Bagaimana kita secara aktual bekerja bersama seolah-olah kita berada dalam satu ruangan yang sama. Itu kan definisi dari workspace. Gitu ya. Nah, itu, Mas. Definisi dari workspace itu tuh. Bagaimana secara aktual seolah-olah kita bekerja sama. Gitu, di dalam satu ruangan yang sama. Kan itu ininya. Kalau komunikasi kan dalam sebuah grup WhatsApp itu kan nggak langsung interaksi tuh, Mas. Nah, kalau workspace itu kita sepakati itu. Jam 9 sampai jam 10 kita mau bikin to-do list. Pakai Trello misalnya. Nah, itu semuanya kan bisa nambahin tuh, Mas. Atau kita mau explore skema baru pakai mind map. Oke, pakai Google. Disepakati. Jam 9 sampai jam 10. Itu udah semua orang pakai akun Google. Sudah punya aplikasinya Google, kemudian langsung, oke, sekarang adalah marketing. Marketing apa aja nih? Idenya banyak tuh. Pakai Google tuh, Mas. Nah, kayak gitu sih, Mas. Nah, sekali lagi, tools-nya juga perlu kita obrolin. Di sini teman-teman juga perlu belajar juga banyak gitu ya, dengan aplikasi-aplikasi itu. Nanti, aplikasi mana yang dipilih? Ya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing dan didiskusikan yang paling bisa dilakukan oleh semua orang. Itu sih, Mas. Oke. Nah, jelas ya tadi kita sudah bahas satu persatu bagaimana terkaitan dengan clarity, kemudian berkaitan dengan transparansi work plan-nya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan tools. Nah, ini Mas Hadi nih, itu kan semuanya akan berjalan dengan ideal gitu kalau misalnya timnya sudah paham, sudah saling mengerti, dan memang sudah punya dorongan untuk menjalankan itu ya. Atau sudah kulino juga, sudah terbiasa menjalankan dengan sistem online, cara kerja online nih. Nah, bagaimana nih di awal-awalnya bagi teman-teman semuanya yang mungkin baru mengalami ini, pertama kali mengalami hal seperti ini nih.
bagaimana untuk memunculkan eager ya, keinginan dari masing-masing tim itu untuk tetap produktif, tetap kerja. Tadi kalau misalnya komunikasi ya tetap efektif, kemudian workspace ya tetap dijalankan dengan di masa pandemi dan dengan cara remote ini. Nah, apa nih saran-saran dari Mas Nur Hadi untuk bisa mulai itu semua tuh? Jadi pertama kita ingatkan lagi bahwa setiap perusahaan kan punya greatness masing-masing ya. Punya greatness masing-masing, dan setiap karyawan yang bergabung di situ, tim itu punya strong way masing-masing. Jadi kita ingatkan juga Mas bahwa kita sama-sama di sini sedang berjuang nih cari nafkah. Selain cari nafkah juga mau mewujudkan strong way kita masing-masing dan greatness yang udah disepakati. Nah, itu yang paling penting dan harus mendasar tuh Mas, strong way itu. Ya karena sekali lagi leader harus mampu mempengaruhi, menggerakkan orang. Karena leadership itu kan seni hati Mas, bukan otak gitu ya, bukan hanya sekedar nyuruh-nyuruh gitu. Nah, itu Mas, satu itu. Ya, yang kedua, teman-teman semuanya, sepakati sekali lagi objektifnya, key result-nya. Setiap objektif key result-nya masing-masing. Baik itu CEO, GM, kemudian di bawahnya GM, sampai bawah. Itu disepakati semuanya. Nah, kemudian tetapkan aksi yang memang perlu dilakukan oleh setiap individu. Nah, pertanyaannya Mas Tutut, bisa jadi leadernya atau SR-nya kalau udah punya SR, itu kalau misalnya ada hambatan, oh ini belum biasa, berarti dia harus ngadakan training dong Mas, kepada orang-orang yang belum biasa. Gitu ya, diadakan training. Kita udah berubah loh, mindset-nya harus diubah. Tetapi sekali lagi, mengacunya kepada strong way. Tapi kalau strong way-nya dia udah dapet, oke, dia akan bergerak kok Mas. Oh iya Mbak, Pak Tutus, Mbak, aku mau belajar tentang aplikasi ini dong, difasilitasi gitu. Dia akan terdorong tuh Mas. Kita kasih triggernya aja, dia akan, oke, aku mau belajar ini deh, mau pakai aplikasi Zoom itu seperti apa sih, biar optimal dalam training itu seperti apa sih, nah itu Mas. Nah, aksi itu perlu dilakukan, gitu ya, jadi objektif key result-nya jelas, setiap anggota tim, maka aksinya juga harus dilakukan, termasuk aksi untuk bagaimana setiap orang bisa melakukan hal itu Mas, termasuk penggunaan aplikasinya itu. Itu Mas, itu ya. Nah, kemudian Mas Tutus selanjutnya adalah setelah strong way, greatness, sepakati tadi ya, objektif key result-nya, baik objektif key result bosnya gitu ya, timnya, masing-masing anggota timnya, dan itu pakai tools yang semua orang bisa ngakses. Kemudian di setiap key result itu tolong di breakdown lagi menjadi aksi yang perlu dilakukan. Termasuk aksi untuk apa ya? Aksi untuk memahamkan tentang bagaimana penggunaan tools juga sama di situ. Yang ketiga, yang keempat adalah bikin mekanisme Mas untuk monitoring reguler untuk tim, gitu ya. Mekanismenya, gimana sih supaya secara reguler aku bisa ngecek apa yang udah dikerjakan Mas Tutut. Mas Tutut bisa ngecek apa yang dikerjakan oleh para GM satu dengan GM yang lain, bisa saling ngerti. Nah kemudian meeting bukan berarti nggak penting, meeting itu penting gitu ya. Coba nanti kita masih ada 15 menit Mas ngomongin meeting, karena ini termasuk hal yang paling sering dilakukan. Meeting gitu ya. Kenapa? Meeting ini tujuannya untuk berkomunikasi perkembangan aktivitas pada tim. Tapi ini akan efektif ketika ya tools-nya, kemudian yang atas-atas tadi tuh Mas, itu udah selesai. Dia bisa efektif, bukan menjadi hambatan. Nah, meeting sendiri nanti ada tips nih Mas. Terakhir nanti ya kita ditagih aja nanti Mas waktu 10 menit terakhir gitu ya untuk yang seperti apa sih online ini supaya bisa efektif gitu Mas. Ya, oke. Jadi memang pertama harus punya strong way perusahaan, dan itu masing-masing tim juga dikaitkan dengan strong way-nya masing-masing ya. Iya. Oke, dan kemudian dari situ nanti harus dibuat skema, kemudian masing-masing punya pekerjaan apa yang dilakukan. Nah ini menarik bagi saya nih. Jadi ternyata teman-teman pun yang mungkin baru mengalami hal seperti ini dengan timnya, baik yang kecil atau yang besar itu ya, bisa belajar dari Mas Nur Hadi ini, bagaimana ternyata mengelola SDM yang kayaknya rumit gitu ya. Ternyata kalau kita jalankan sepenuh hati dan kita mau tadi Engarso Tulodo sebagai leadernya, itu insya Allah akan lebih mudah untuk dijalankan. Oke, nah kita mau ngulik tadi yang meeting itu. Sebenarnya apa sih yang krusial dalam meeting kalau menurut Mas Nur Hadi? Itu kan tadi saya sampaikan tuh, kalau kita meeting 3 orang dalam 1 jam, sebenarnya 3 jam itu kita waktu produktifnya hilang. Apa nih yang krusial
meeting nih menurut Mas Radi ini? Eh, jadi ada sebutan bahwa bahkan ketika offline pun kan meeting juga jadi masalah kan, Mas. Betul, iya. Dikit-dikit meeting, dikit-dikit meeting. Padahal dia itu sedang melakukan sesuatu yang produktif loh. Harusnya ya. Harusnya loh, karena diajak meeting gitu. Iya. Meeting. Sekarang kalau kita mendengar istilah meeting, maka yang terjadi apa, Mas? Ada satu orang ngomong, mendominasi, ya, ceramah, gitu kan, Mas? Iya, biasanya seperti itu. Gitu. Iya. Padahal meeting ini ada metodenya, yaitu kalau ada beberapa praktisi yang menyebutnya memfasilitasi, Mas. Facilitating. Jadi seorang leader yang mengatur meeting itu harus bisa memfasilitasi semua anggota tim untuk bergerak bersama. Karena meeting itu menurut saya adalah sebuah proses bagaimana menggerakkan orang secara bersama-sama, mengumpulkan energi bareng di situ, Mas. Ya, sehingga nanti keluar dari meeting itu bukan cuman oke, yes gitu, Mas. Tapi mereka bergerak, bekerja, Mas. Gitu. Nah, gitu. Bukan sekedar untuk menumpahkan marahnya bos gitu. Semuanya jadi mendengar gitu ya. Oke, catat gitu. Oke, catat. Tapi karena meeting itu gini, Mas. Setiap anggota tim ketika terlibat dalam sebuah meeting yang efektif, maka orang itu akan bergerak ketika dia masuk dalam bagian di situ, Mas. Dia merasa memiliki hasil dari meeting itu. Meeting ini bukan miliknya bos, tapi hasil meeting ini adalah, ini tanggung jawab saya nih, dalam rangka untuk strong way saya, dan untuk mencapai greatness perusahaan. Kan gitu tuh, Mas. Nah, ya, betul. Itu hasil meeting itu, indikator itu sudah dapat di dalam meeting, itu meeting berhasil. Maka ada flow-nya, Mas Tutus. Oke. Flow-nya ini penting nih, flow-nya ya. Kita pakai metode iGrow boleh. Oke. Metode iGrow. Semacam coaching ya, berarti ya. Tapi ini untuk tekniknya meeting gitu ya. Yang pertama kita dulu bahwa sebelum meeting masing-masing orang tahu gitu, Mas. Nanti itu mau ngomongin apa sih agendanya? Gitu. Agendanya jelas, Mas, di situ. Goalnya jelas. Goalnya dari mana? Dari diskusi kita sebelumnya tadi, Mas. Objektif, key result, ya kan? Terus kemudian working plan, jelas di situ. Ada masalah apa? Itu orang udah hadir dulu di situ, Mas. Misalnya nih, Mas Tutus, kita mau meeting nih. Tentang apa? Progress marketing. Oke, semua orang lihat tuh. Oke, objektif key result-nya orang marketing apa sih? Oh, oke, kayak gini. Oh, ini, kendalanya apa sih? IT. Jadi melihat dia, orang IT jadi tahu. Oh, oke, orang marketing itu kendala IT-nya begini-begini. Mereka hadir di ruangan meeting itu sudah punya pemahaman yang sama, Mas. Gitu ya. Itu yang I ya, yang I-nya. Intention dulu itu, Mas. Intention, oke. Ya, setiap orang hadir karena punya kepentingan di situ. Bukan karena kewajiban gitu ya, bukan karena disuruh bos gitu. Karena aku hadir nanti untuk supaya key result-ku, objektifku bisa tercapai. Itu intention, Mas. Yang kedua, agenda. Agenda ini adalah seberapa tajam seorang leader untuk ngomongin agenda. Karena agenda itu nggak mungkin, Mas. Satu meeting kita akan membahas 30 agenda. Ya, betul. Agendanya fokus saja. Kalau marketing aja, Mas. Gitu ya. Kalau nanti ada orang IT yang ngomong marketing, ya itu kaitannya sama marketing aja. Jangan. Nah, godaannya di sini, Mas. Ya, godaannya itu untuk ngomongin masalah yang lain juga. Sehingga kedistrak. Nah, ini seorang leader meeting harus peka kayak gini. Oke, itu bagus banget, tapi aku simpan dulu ya. Ini kita jadikan agenda berikutnya aja, gitu ya, misalnya. Gitu Oke. Jadi agendanya fokus, jangan sampai satu kali meeting agendanya banyak. Kalau mau seperti itu, mending dipecah aja, Mas. Kalau pakai Zoom itu breakout room gitu ya. Nah, itu tuh misalnya. Itu agenda. Ya, agendanya jelas. Ya. Nah, agenda sendiri seorang leader harus ngomong. Misalnya nih, agendanya adalah bagaimana meningkatkan omset penjualan marketing misalnya. Nah, itu agendanya tuh, Mas. Ya. Kemudian ketika sesi awal, kemudian bos akan bilang, oke, hari ini agenda kita 1 jam ke depan, harus ngomong tuh jelas tuh, Mas. 1 jam ke depan kita akan membahas tentang bagaimana meningkatkan marketing ini supaya omsetnya bisa tercapai target di bulan depan. Agenda itu. Oke, setiap orang akan ditanya tuh, Mas. Oke, nah kamu sendiri goal-nya apa? Goal nih, Mas. Kita ngomongin G-nya goal. Kamu goal-nya apa? Oke, Pak.
saya udah baca semua sih tentang kondisi marketing yang dikeluhkan apa. Nah itu sekali lagi orang yang datang meeting itu nggak kosongan tuh Mas. Mereka Ya, harus udah ada persiapan ya. sudah tadi melihat yang tadi itu Mas, clarity-nya jelas, transparannya jelas, tool-nya juga oke. Lihat itu dulu gitu ya. Terus kemudian goal saya adalah bagaimana ini orang IT yang ngomong misalnya. Dari tool marketing itu saya punya goal saya adalah bagaimana mengoptimalkan tool marketing sebenarnya yang itu udah IT banget tuh Pak untuk bisa mensupport orang marketing. Oke, clear ya, clear. Nanti di sana orang SR nih, orang SR ngapa? Pak, goal saya adalah bagaimana saya selaku SR itu bisa menggali lebih dalam lagi oleh tim marketing sebenarnya kendala-kendala di luar teknis apa sih yang itu kalau diselesaikan itu bisa meningkatkan jumlah marketing. Goalnya dia itu Mas. Orang lain juga kayak gitu di masing-masingnya. Jadi setiap orang goalnya beda-beda, tetapi agendanya sama, marketing. G. R-nya reality, Mas. Oke. R-nya reality. Realitinya, wah kita 8-7 menit lagi nih, Mas ya. Kapan-kapan dipersingkat aja ini. Reality itu adalah baru diomongin. Gitu ya, leader akan ngomong gitu ya. Oke, selama ini apa yang kamu lakukan tim marketing? Selama ini orang IT untuk support marketing apa yang dilakukan? Reality. Reality itu intinya adalah mengukur tentang kondisi saat ini dan kondisi yang ideal. Ideal saat ini ya? Iya, ideal dalam waktu jangka pendek ya, jangan yang terlalu panjang gitu ya. Nah, di situ ada gap. Disitulah Mas, reality itu tujuan akhirnya gap. Seorang leader akan ngomong, oke, di marketing berarti ada gap ini ya. Nah, ya benar itu Pak. Selain itu ada lagi Pak, ini. Nah, gap itu muncul tuh Mas. Nah, itu reality. Masing-masing akan menyampaikan realitinya tuh Mas. Gitu ya. Masuk ke option. Nah, option itu teman-teman bisa saling ngomong di situ. Orang marketing akan usul kepada orang IT. IT kalau gap kayak gitu tuh pengalamanku ya, karena ini konteksnya marketing, itu bisa nggak sih kalau diginikan aja, kalau digitukan aja? Orang IT juga gitu. Orang marketing itu bisa lebih diefektifkan, Mas. Terus masih ingat nggak waktu WhatsApp itu ya, blasting WhatsApp itu? Ya, betul. Nah, IT ternyata kalau untuk WhatsApp itu bisa keren kayak gini loh. Itu artinya hadir di situ, Mas. Gitu. Ya, artinya pilihan-pilihan solusi sudah mulai muncul ya. Muncul, dan munculnya dari siapa, Mas? Dari peserta meeting, bukan dari leader meetingnya tuh, Mas. Itu akan lebih asik, lebih optimal dibanding Mas Tutu sebagai CEO. Kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya. Itu ya, pengalamannya itu nggak akan dikerjakan tuh, Mas. Betul, oke ya. Sekarang yang W-nya apa nih? Kan I grow ya, I grow. Yes. W-nya will, Mas. Ya, will itu sama. Tinggal Mas Tutu sebagai leader akan ngomong, kalau begitu orang IT kamu butuh support system apa? Bagaimana saya dan tim marketing tahu kalau apa yang tadi kamu udah diusulkan dan disepakati itu bisa dikerjakan. Gitu, Mas. Siapa orang yang memastikan minggu depan kamu melakukan itu? Nah, itu W, Mas, will. Artinya sistem monitoring apa yang perlu disepakati bareng-bareng di situ. Nah, gitu Mas Tutus. Itu W-nya, Mas Tutus. Oke, jadi itu alur meetingnya ya. Mulai tadi persiapan bagaimana sebelum meeting, inisiator meeting itu harus membagikan informasi yang perlu diterima oleh para tadi. Kalau perlu juga mereka diminta untuk menyiapkan sendiri data-datanya. Kemudian bagaimana agendanya itu sudah ditetapkan dan masing-masing memahami, tujuanku seperti ini untuk mengikuti meeting. Kemudian realitinya mereka harus dapat dan setelah itu mengajukan atau mengusulkan ide-ide atau opsi-opsi untuk solusi yang bisa dilakukan ya. Nah, setelah itu baru menyepakati will-nya atau apa yang akan dilakukan dan bagaimana memantau itu untuk pasti dilakukan. Yes. Nah, ini menarik ini. Ternyata meeting itu tidak sekedar, ayo meeting kumpul-kumpul terus ngobrol gitu ya. Itu lama itu kalau kayak gitu biasanya. Lama. Tapi harus ada agenda yang jelas dan ada alurnya tadi iGrow. Nah, ini saya dulu tahu iGrow itu biasanya hanya untuk coaching ini. Ternyata meeting juga kita pakai. Nah, waktu kita tinggal 5 menit ini, Mas Nur Hadi. 4 menit malahan ini. Nah, kita langsung potong aja. Nanti yang mengenai meeting, teman-teman kita akan bahas di lain waktu. Bagaimana membuat meeting yang efektif. Nah, sekarang yang berkaitan dengan kembali lagi SDM ini. Nah, apa nih hal-hal yang sudah dilakukan Mas Nur Hadi dan tim untuk memantau kinerja dan
mengukur kinerja dari tim itu selama masa pandemi ini untuk memastikan bahwa mereka benar-benar produktif di masa pandemi. Oke. Baik, jadi untuk memastikan kan setiap orang udah punya objektif, udah punya key result, udah punya work plan ya Mas. Ya, nah, betul. Tinggal untuk memastikan ya pakai tools itu tadi Mas. Toolsnya dilihatin aja, kemudian setelah toolsnya dilihat, kemudian kita semuanya hadir dalam meeting rutin ya, evaluasi rutin sekali itu disepakati Mas. Gitu ya, disepakati. Kemudian masing-masing akan ngomong, oke, hari ini kita capaian minggu saya kemarin begini, terus kemudian ke depan kita akan melakukan ini. Udah, untuk masalahnya kalau itu rapat rutin Mas ya, itu nggak usah terlalu didetailkan. Nanti akan banyak waktu yang terbuang sia-sia. Untuk problem solvingnya mending langsung aja Mas, langsung telepon aja nantinya setelah itu. Karena kita online juga ya. Kalau persoalannya kan ini Mas Tutus ya. Persoalan online itu kan ini Mas, kuota gitu ya Mas ya. Kemudian sinyal jaringan kan terlalu lama juga ini Mas nggak efektif lagi gitu ya. Gitu. Dan ingat bahwa online itu sensorinya jadi terbatas. Biasanya kalau offline itu kan multisensori ya. Kita bisa ketemu, bisa ngomong, bisa begini, bisa begitu. Tapi kalau online itu ya to the point, harus fokus, simple itu Mas. Gitu, jangan terlalu berlama. Jadi mending meeting mingguan itu dipakai untuk nyambung hati aja, saling menyemangati gitu ya. Terus kemudian menyampaikan progresnya. Kalau ada masalah, tolong ditulis aja, nanti kemudian diselesaikan ke dua belah pihak atau ketiga gitu. Terbatas saja spesifik untuk mengatasi masalah itu. Itu sih Mas yang biasa kita lakukan dan praktis aja sih. Pakai tools teman-teman sama tim sepakati aja. Setelah itu di monitoring terus tuh timnya itu. Mau pakai Google Sheet juga nggak ada masalah, silakan gitu. Oh ini udah capek. Ini. Dan tadi kuncinya adalah fokus dan simple ya. Karena online nggak bisa kita lama-lama kayak offline gitu ya. Jadi wah ini menarik banget. Banget Mas Nur Hadi, waktunya sudah habis ini. Oke. Mas. Nah, teman-teman semuanya, ternyata kelola SDM itu kayaknya rumit, tapi kalau kita sudah jalankan dan kita jalankan dengan hati, mulai dari leader, itu insya Allah akan mudah kita jalankan. Kuncinya tadi, bagaimana kita bisa membuat kesepakatan-kesepakatan, menggunakan alat bantu, tools, kemudian tujuannya juga jelas. Nah, dari situ nanti teman-teman baru menentukan apakah akan mengefisiensikan tim, atau ternyata bisa jalan dengan tim yang ada. Gitu. Kita jumpa lagi pekan depan, Mas Hadi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.